Halo adik-adik. Halo Kak Evian. Halo Kak. Siapa yo? Ayo dan kenal adik-adik siapa masih aku. inget gak ini siapa? Pakai masker nggak kelihatan Kak. Betul, Kak Coba Sarah. kenalin diri aja Kak sekarang Kak. Namaku adalah Kak Samuel. Ada yang kenal? Oh, biasa dipanggil Kak Kak Sam. Kak Sam. Dari kelas Galilea. K3 ya Kak ya? K3. Wah, pasti adik-adik di rumah yang dulunya di K3. Oh iya, ini kakaknya. Iya, pasti Tadi masih begitu. inget. Nah, Kak Samuel, Yes, kita Kak Sarah. kenapa pakai baju hari ini? Wah, Kita pakai ini. kayak apa bagus. nih Kak ya? Kita pakai seperti kayak tentara. Tentara, Pasukan Kak Sarah. pasukan. Wah. Tapi kira-kira pasukan siapa nih? Pasukan Aku siapa? sih maunya jadi pasukan Tuhan, Kak. Betul. Betul ya, Jadi Kak, ya? Pasukan Tuhan Kak Sarah kita hari ini. Kalau pasukan Tuhan, adik-adik di rumah, kalau pasukan Tuhan itu kira-kira good atau Bad. bad? Good atau Good atau bad, Bad. Kak Evian? Oh, Good. Berarti kalau good Kak Sarah, iya, berarti pujiannya juga harus good. Kebaktian di rumahnya juga harus Harus good. Yuk, sekarang kita mau mulai nih, aja Kak ya. Sarah. Yuk, sekarang Lagu ini adik-adik kalau seneng jadi anak Tuhan pasti tahu lagunya. pasti tahu ya. Tahu Kak Kayak Sarah? gimana coba Kak Evian lagunya? Nah, pasti Wah, udah tuh. tahu. Kalau udah tahu sekarang kita mau suruh adik-adik ya bangkit Bangkit berdiri. Kita mau mulai lagu Lagunya Aku Senang Senang Jadi Anak Tuhan. Yuk Kak Evian. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan Tak boleh marah. Marah, marah, marah itu dosa. marah-marah. Marah, marah, marah itu dosa. Marah, marah, marah itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Boleh enggak? Nakal, nakal, nakal itu jelek. Nakal, nakal, nakal itu jelek. Nakal, nakal, nakal itu jelek. Tuhan Yesus tak suka. Cengeng, 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 cengeng itu jelek. Cengeng, cengeng, cengeng itu jelek. Cengeng, cengeng, cengeng itu jelek. Tuhan Yesus tak suka. Suka. Wah, berarti kalau mau jadi tentara Anak Tuhan, Anak tentara Tuhan. nggak boleh apa tadi Kak? Pertama nggak boleh. Sombong. Terus Kedua suka. marah-marah. Nih, ini juga nggak boleh Kak. Nakal Kalau Kak suka isengin temen. temennya. Nggak boleh tuh dia Terus, Terus, tapi- Terus yang terakhir nih Kak yang Iya. nggak boleh. Ih, cengeng Dikit-dikit terus, dikit-dikit nangis. Itu Nangis dikit-dikit. tuh jelek ya Kak ya. Boleh. Tentara Tuhan harus Boleh. good. Nah, sekarang Kak Sem, kita Kita mau berdoa. Kak. berdoa. Kita mau buka kebaktian kita ya Betul, Kak Kak. ya. Yuk sekarang adik-adik semuanya Lipat tangannya. tutup matanya. Belum tutup mata Kak. Kita Belum, Kak. mau pujian dulu. Oh, pujian dulu, Kak. Iya dong. Oh, gitu, Kak. Iya. Kita mau pujian Lagu Ku di tangan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di
adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Sarah berdoa. Benar Tuhan, kami yakin, dan percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai kebaktian sekolah minggu. Sebelumnya Tuhan ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Tuhan juga pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan sekarang kami mau melanjutkan kembali puji-pujian kami. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Kak Sarah, kita udah memuji Tuhan. Udah doa mulai ini, Kak. Udah. Berarti apalagi kita Kak? mau lanjutin lagi, Kak. Mau dong. Adik-adik juga Mau pasti lanjutin lagi, Kak, masih semangat, Kak. Kira mentang-mentang di rumah udah nggak semangat, Kak. Kira Enggak udah dong. Aduh, males. Harus tetap semangat karena kita anak-anak Tuhan, tentara Tuhan. Harus tetap semangat ya, Kak ya. Yuk. Meskipun begitu adik-adik tahu nggak nih artinya apa? Apa nih? Ini apa nih? Artinya adalah ini apa, Kak Evian? Wah, apa tuh? kasih. Love. Wah, katanya love, Kak. Love. Kasih. Kasihnya siapa, Kak Sarah, Kak Evian? Kasihnya Tuhan dong. Berarti Kenapa, kita mau Kak? nyanyi nih, Kak, lagunya yang ada kasihnya Kasihnya. yang begini-begini. Ini kayak sungai, Kak. Bener nggak? Kak Evian? Bener ya? Oh, bener berarti. Kalau gitu, kita mulai aja ya, Kak ya. Kita mulai nyanyinya. Yuk. Ayo berdiri lagi, masih duduk yang masih malas, berdiri. Berdiri kita mau semuanya. nyanyi lagu kasihnya seperti sungai. Evian. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya adik-adik. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Firman ya, Kak ya. Firman-Nya seperti sungai, firman-Nya seperti sungai, firman-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, firman-Nya seperti sungai di hatiku. Ya. Berarti Tuhan itu kasihnya, mengasihi ya, Kak, berkatnya, memberkati kita semua, firman-Nya akan selalu ada dalam hidup kita. Sekarang Waktunya? tiba waktunya untuk mendengarkan Firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adiknya gimana nih, Kak? nanti, Kak, kita mau nyanyi lagu dulu. Tapi Oh, lagu ini iya. adik-adik nyanyinya benar-benar dengan penuh perasaan cinta kepada Oh Tuhan. iya dong, harus cinta Tuhan ya, Kak ya. Nyanyinya nggak boleh malas-malas juga, Nggak Kak. boleh males karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Kita mau nyanyi lagunya ini, Ku Mau Cinta Yesus. Iya, ya. Nyanyinya dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Ayo, Kak, musiknya, Kak.
mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. pakailah Pakailah sesuai dengan rencanamu. pakailah Pakailah sesuai dengan rencanamu. lipat tangannya, tutup matanya, dan Kak Sam berdoa. Benar ya Tuhan, Benar ya kami Tuhan, mau kami mau selalu cinta kepadamu, meskipun apapun yang terjadi di dalam hidup ini, Tuhan, Kau yang terima segala puji-pujian yang telah kami naikkan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau ampuni segala dosa dan kenakalan kami, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Urapi kakak yang akan membawakan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Kita ketemu lagi. Nah, kakak juga mau ngucapin selamat Natal buat kita semua. Ya, walaupun sudah tanggal 27, tetap kita masih memperingati Natal, kita masih suasana Natal. Ya, Tuhan memberkati kita semua dengan berkat yang indah. Hari ini kita kembali mau dengar firman Tuhan. Nah, ceritanya tentang kisah seorang raja. Ayo adik-adik bisa tebak nggak raja siapa? Siapa? Firaun? Oh bukan, itu mah wah zaman Kejadian ya, Keluaran nanti. Wah bukan. Siapa? Bukan Nebukadnezar adik-adik. Ya itu mah zamannya waktu Daniel. Nah hari ini rajanya adalah Raja Herodes. Sebentar ya, nih, wah kakak mau cerita tentang Raja Herodes. Wah kakak mau jadi raja dulu. Nggak mau jadi Raja Herodes, tapi ya ini adik-adik lihat nih. Ya, seorang raja pasti pakai jubah yang indah. Jubah, wah ada perhiasannya. Nah,
waktu itu, waktu zaman Raja Herodes, ya, orang-orang Yahudi ada di bawah pemerintahan orang-orang Romawi, penjajahan mereka. Orang-orang Yahudi tidak berkuasa. Yang berkuasa waktu itu Raja Herodes. Dia adalah seorang raja, tapi dia raja yang jahat. Dan raja yang sangat licik. Ya, dia mau menggunakan pikirannya, wah, aku mau jadi raja selamanya. Nah, suatu hari Raja Herodes kedatangan tamu adik-adik yang membuat Raja Herodes terkejut. Siapa ya tamunya ya? Ya, wah, mungkin kakak Tasya kali. Bukan, tamunya bukan itu. Ada tamu yang datang dari jauh. Adik-adik ingat dong ceritanya ya kemarin. Adalah orang-orang Majus yang datang menemui Raja Herodes. Nah, apa maksud kedatangan orang-orang Majus ini ya adik-adik ya? Nah, kita sama-sama ya dengar firman Tuhan. Nah, Raja Herodes kedatangan tamu dari timur, yaitu orang-orang Majus. Mereka datang dituntun oleh bintang yang sangat terang dan besar. Mereka adalah orang-orang yang pintar adik-adik. Terpelajar, mereka tahu, wah ini bukan bintang biasa. Ini menandakan ada satu raja yang baru lahir. Siapa itu? Iya betul, Tuhan Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia buat kita semua. Nah, setelah orang-orang Majus ini menghadap Raja Herodes, ya, dia bertanya kepada Raja Herodes. Pertanyaannya ini yang membuat Raja Herodes terkejut. Ya, kita baca. Nah, adik-adik yang kelas Yudea Betania, ayo siapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya sama-sama ya. Kita baca dari Lukas 2 ayat yang kedua. Ayo buka Alkitabnya, buruan. Lukas 2 ayat yang kedua. Nah, orang-orang Majus ini bertanya di Lukas 2 ayat 2. Pertanyaannya adalah, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, ini adalah maksud kedatangan orang-orang Majus tadi. Ya, mereka melihat suatu bintang, menandakan ada seorang raja yang telah lahir, dan mereka datang untuk menyembah sang raja orang Yahudi ini, Yesus Kristus yang telah lahir. Nah, setelah mendengar perkataan ini, Raja Herodes langsung, waduh, dia kaget. Dia juga sedikit takut. Dia sedikit marah sama pertanyaan itu. Kenapa? Dia berpikir, aku kan raja sekarang ini. Kalau ada raja yang dibilang telah lahir bagi orang Yahudi, waduh, nanti raja ini pasti akan menggantikan aku. Aku nggak mau itu terjadi. Aku nggak bakal memperbolehkan hal ini terjadi. Nah, dia langsung berpikir, gimana ya caranya? Gimana ya caranya ya? Apakah aku sesatkan orang-orang Majus ini? Enggak. Itu nanti mereka cari tempat lain untuk bertanya. Ya, dia mikir lagi. Apa ya? Gini dulu deh. Orang-orang Majusnya disambut di kerajaannya. Ayo mari orang-orang Majus datang masuk ke istanaku. Raja Herodesnya pura-pura baik sama orang-orang Majus. Langsung disiapin makan. Mejanya panjang adik-adik. Disiapin makan yang banyak. Karena Raja Herodes bilang, kalian pasti capek, udah melakukan perjalanan yang jauh. Ayo kita makan-makan, silahkan makan para orang Majus. Dan dia keluar. Aku tahu, aku panggil semua ahli-ahli Taurat, imam kepala. Sini, ayo kasih tahu aku. Di manakah raja kalian yang telah lahir itu? Nah, ya, Raja Herodes bertanya kepada orang-orang, ya, di manakah dia? Nah, imam-imam kepala memberikan jawaban, ya. Raja Herodes,
raja yang telah lahir itu telah difirmankan. Dia lahir di Bethlehem di tanah Yehuda. Nah, langsung deh. Oh, aku tahu sekarang, kata Raja Herodes. Aku bakal cari di Bethlehem. Tapi pikirnya lagi Raja Herodes. Bethlehem kan masih terlalu besar. Susah, masa aku dari rumah ke satu rumah ke rumah yang lain untuk nyari sang raja? Enggak. Nah, kalau sudah tahu di kota Bethlehem, aku akan kasih tahu para orang-orang Majus ini. Wah, dia masuk kembali ke istananya, duduk makan bersama dengan orang-orang Majus. Dia bilang kepada mereka, nah, aku tahu sekarang di mana raja yang kalian cari. Dia lahir di kota Bethlehem. Ya, kalian menujulah ke sana. Nah, tapi Raja Herodes juga punya pikiran jahat, bukan baik kepada orang-orang Majus, memberitahu begitu saja. Dia juga berpesan kepada orang-orang Majus. Nah, yuk kita lanjutkan, kita baca lagi. Kita buka ya, Matius 2 ayat yang ke-8. Ayo adik-adik buka Matius 2 ayat yang ke-8. Raja Herodes berkata kepada orang-orang Majus tadi, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Raja Herodes bilang, aku tahu kalian ke kota Bethlehem. Cari deh tuh, di mana letaknya yang persis, ya rumahnya kalian cari. Nanti kalau kalian sudah ketemu raja orang Yahudi tadi yang telah lahir, kembali ke sini, kasih tahu aku, supaya aku juga datang untuk menyembah sang raja itu. Benar nggak ya adik-adik ya? Apakah Raja Herodes jadi baik? Tahu-tahu. Enggak kan? Dia punya maksud jahat. Dia mau ya membunuh raja orang Yahudi. Karena kenapa? Karena dia tidak mau digantikan. Dia mau memerintah selamanya. Ya, ini cara licik Raja Herodes. Dan ketika orang-orang Majus mendengar demikian, wah, mereka langsung tambah senang. Kita sudah nyampe, sudah dikasih makan, sudah dikasih petunjuk oleh sang Raja Herodes. Wah, ayo, sekarang kita berangkat ke kota Bethlehem. Mencari di mana rumahnya raja yang telah lahir. Nah, mereka berangkat karena mereka tidak tahu. Ya, mereka menurut pada Raja Herodes karena mereka nggak tahu bahwa Raja Herodes ini yang pakai jubah ini nih, bukan kakak lo ya, Raja Herodes yang waktu itu memiliki niat jahat, memiliki pikiran yang licik, ya, menyuruh orang-orang Majus tadi mencari Yesus dan pura-pura mau menyembah Yesus juga. Nah, setelah mereka berangkat, setelah mereka mencari berjalan kembali, ya, nah akhirnya bintang yang menuntun mereka kembali tampak. Menuntun sampai ke rumah di mana ada Maria, Yusuf, dan bayi Yesus di situ. Wah, orang-orang Majus tambah senang. Mereka bersuka cita. Mereka langsung menghampiri bayi Yesus, sujud di hadapannya, dan memberikan persembahan. Nah, kakak tanya, ayo masih ada ingat persembahan orang-orang Majus kepada Tuhan Yesus apa? Benar, ada 3 adik-adik ya. Emas, kemenyan, dan mur. Nah, itu yang dibawa. Ya, orang-orang Majus ini datang dengan tulus hati. Mereka benar-benar mau menyembah Yesus. Ya, karena dia tahu ini benar-benar raja di atas segala raja nih. Bukan raja yang biasa, bukan kayak Raja Herodes ya, yang akan digantikan oleh anaknya. Ini raja yang luar biasa. Nah, setelah mereka bertemu dengan bayi Yesus, memberikan persembahan, mereka tinggal di situ. Mereka sedang beristirahat adik-adik. Ya, mereka tidur, ya, beristirahat karena setelah itu mereka akan mungkin kembali ke Raja Herodes untuk melanjutkan perjalanannya dan memberitahukan kepada Raja Herodes, kami telah menemukan sang raja. Nah, ketika mereka sedang istirahat, mereka tertidur, Tuhan tidak tinggal diam. Ya, wah,
Aku tahu rencana Raja Herodes, kata Tuhan. Aku tahu Raja Herodes mau mencelakakan raja orang Yahudi. Bisa nggak kira-kira adik-adik? Nggak bisa. Tuhan memberikan mimpi kepada orang-orang Majus dan memberikan petunjuk. Apa petunjuknya? Tuhan memberitahukan, jangan kembali kepada Raja Herodes. Ya, karena Raja Herodes bermaksud jahat. Maka mereka terus pulang melalui jalan yang lain tanpa bertemu dengan Raja Herodes untuk memberitahukan, wah mereka sudah bertemu sang raja. Nah, sang Raja Herodes nunggu di istana. Wah, sebentar lagi aku akan dapat kabar dari orang-orang Majus ya yang sudah aku jamu makan tadi. Mereka akan memberitahukan di mana sang raja itu. Maka aku akan melangsungkan ya rencanaku. Aku akan menggagalkan dan membunuh bayi yang baru lahir itu. Pasti gampang. Ya, dia menunggu. Mana sih nih orang-orang Majus? Kok nggak datang-datang ya? Aduh, aku tambah kesel. Mestinya mereka sudah balik ke sini. Nah, akhirnya karena rencananya digagalkan oleh orang-orang Majus, Raja Herodes kembali memikirkan, aku tahu cara yang sekarang yang benar deh. Karena orang-orang Majus ini nggak mau ngasih tahu aku. Aku marah. Aku panggil pengawal-pengawalku. Sini, semua. Ya, tentara-tentara. Pergi ke kota Bethlehem. Kalian bunuh semua bayi-bayi yang berumur di bawah 2 tahun. Waduh. Ya, nah kelihatan kan adik-adik. Raja Herodes sangat jahat. Pikirannya sangat licik. Ya, wah. Dia mau membunuh semua bayi, ya karena dia nggak tahu yang mana yang raja. Udah binasakan semua bayi laki-laki supaya sang raja juga terbunuh. Nah, Tuhan Yesus kembali memberikan mimpi kepada Yusuf. Ayo Yusuf, kamu bawa Maria dan bayi Yesus pergi ke Mesir sampai nanti ya Raja Herodes nggak ada lagi. Nah, akhirnya Yusuf, Maria, dan bayi Yesus berangkat ke Mesir. Inilah firman Tuhan buat kita semua. Ya, Raja Herodes yang jahat tadi berusaha terus berbuat jahat. Satu kejahatan, satu kelicikan tidak berhasil. Dia pikirkan kejahatan dan kelicikan yang lain. Ya, nah kita jangan mengikuti atau mencontoh Raja Herodes yang terus berpikiran jahat. Nggak boleh seperti ini adik-adik. Ya, bukan hanya saat Natal aja. Ayo kakak coba tanya kemarin yang dapat hadiah Natal dari papa mamanya. Siapa? Wah seneng dibuka kadonya, dapat mainan baru. Terus mungkin adiknya atau kakaknya. Ayo aku mau main, pinjam. Enggak, ini mainanku. Nah, itu sudah berbuat jahat. Masa nggak mau berbagi sama saudara sendiri? Ya, atau waktu saat Natal, ya, papa mamanya kasih kado, kalian, wah pengen mainan yang baru, cuman dikasih mainan yang lain. Wah langsung marah-marah, wah papa mama jahat. Bukan, ya nggak boleh seperti itu. Ya, ini masih yang kecil. Kalau Raja Herodes tadi berbuat jahatnya makin besar. Ya, dari yang kecil mau menipu orang-orang Majus sampai mau membinasakan Yesus Kristus. Nah, kalau kita berbuat jahat, Tuhan akan mendatangkan hukuman buat kita semua. Nah, kalau orang-orang Majus seperti apa? Dia tidak berbuat jahat. Dia benar-benar datang untuk menyembah Yesus. Nah, inilah firman Tuhan buat kita semua. Menyambut tahun yang baru nih. Bentar lagi kita tahun baru. Kita sebagai anak-anak Tuhan nggak boleh berbuat jahat. Ya adik-adik ya, kalian kan sudah dengar firman banyak sekali di sekolah minggu. Melalui siaran online juga, kalian dengar firman Tuhan. Kalian dinasihati untuk tidak berbuat jahat. Nah, firman ini kembali mengajarkan supaya kita tidak berbuat jahat. Tidak berpikiran jahat. Karena kalau pikiran kita jahat, kita akan melakukan kejahatan. Kalau kita berpikir yang licik, kita berbuat yang licik. Kalau adik-adik berpikiran yang baik, perbuatan kalian juga akan baik.
Oke? Nah, cukup sekian firman Tuhan. Kakak ingetin ya, ayat emas hari ini ada di dalam Roma 12 ayat yang ke-9. Kakak bacain ya. Kalian boleh catat. Roma 12 ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin adik-adik. Kita mau menjauhi yang jahat ya dan melakukan yang baik. Oke? Cukup sekian firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu buat kami semua pada hari ini, mengajarkan kami sebagai anak-anak-Mu, kami tidak boleh melakukan apa yang jahat, baik kepada saudara kami, orang tua kami, atau teman kami. Karena kalau kami melakukan yang jahat, hukuman itu ada di atas kami. Tapi ajar kami Tuhan untuk melakukan yang baik dan mengikuti firman Tuhan. Supaya Tuhan, berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu. Dan kami mau sambut tahun yang baru dengan melakukan kehendak-Mu, yaitu apa yang baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Wah, ketemu lagi nih sama Kak Esther. Udah pada liburan ya? Tapi adik-adik sini hebat ya. Udah liburan masih semangat untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tadi puji-pujian udah, dengerin firman Tuhan juga udah. Sekarang saatnya ayat hafalan dan aktivitas. Wah, semua pasti juga udah siapin bolpen atau pensil atau kertas untuk mencatat. Nah, Kak Esther bacain ya. Hari ini tanggal 27 Desember 2020. Minggu terakhir loh di tahun ini loh adik-adik. Nah, judulnya Rencana Jahat Raja Herodes. Judul Rencana Jahat Raja Herodes. Bahannya dari Matius 2 ayat 1 sampai 15. Matius 2 ayat 1 sampai 15. Udah ya, sekarang ayat hafalannya. Diambil dari Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9. Isinya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi ya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, sekarang aktivitasnya. Kalau tadi adik-adik waktu dengerin firman, pasti ingat ada disebut mengenai orang-orang dari timur. Atau kalau adik-adik orang Majus. Nah, aktivitas ini kita mau bikin seperti orang-orang dari Majus itu. Gampang adik-adik bahannya. Nih, adik-adik siapin seperti ini nih. Ini seperti isinya tisu gulung adik-adik tengahnya. Atau kalau nggak ada, boleh adik-adik bikin dari karton, terus dibikin buletan begini seperti bentuk tabung. Terus adik-adik siapin lagi kertas origami warna-warni begini. Atau kalau nggak adik-adik siapin kertas bungkus kado.
Setelah itu adik-adik siapin seperti ini adik-adik. Dari kertas putih adik-adik gunting menjadi 3 bagian seperti ini. Jangan digunting semua ya, atasnya dibiarkan ini nanti karena kita mau tempelin. Ini nanti jadi seperti janggutnya. Terus adik-adik bikin seperti ini. Nah, dikasih garis, digunting-gunting seperti ini adik-adik ya. Dan adik-adik bikin seperti ini juga. Ini mahkotanya buat nanti di kepalanya. Terus apa yang harus dilakukan? Nanti kertasnya ini adik-adik tempel dari sini. Ya, terus nanti atau kalau nggak tadi yang kayak kertas origami juga boleh. Jangan lupa ini untuk di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jangan lupa nanti juga setelah kertas ini adik-adik ya, nanti juga jangan lupa mahkotanya dikasih ke atas. Kurang lebih seperti itu, jadi nanti adik-adik bentuknya kayak gini loh. Lihat nih. Dadah. Nah, kalau sudah bikin adik-adik seperti ini, terus adik-adik minta papi maminya fotoin. Habis difotoin, tag di Instagram di @tabernacle.family.junior. Jangan lupa pakai hashtag aktivitas TFJ. Bisa ya semuanya? Bisa kerjain seperti ini ya? Ya, sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu tahun depan. Bye-bye adik-adik.